sebuah buku lawas terbitan Pustaka Panjimas tahun 1989. Tipis ya. Sekali duduk ini bisa selesai. Ibnu Sina, filosof, pujangga, dan sarjana muslim, karya William E. Goldman. Judul aslinya The Life of Ibn Sina, A Critical Edition and Annotated Translation. Buku ini adalah edisi akademik penting yang menyajikan sumber otoritatif mengenai kehidupan Ibnu Sina. Ada autobiografi Ibnu Sina yang ditulis sendiri oleh Ibnu Sina, lalu dilanjutkan oleh murid sekaligus pendampingnya, yaitu Syekh Abu Ubaid Al-Juzjani. Kalau kita lihat di halaman awal, Goldman menerjemahkan buku ini dari Sirah Asy-Syaikh Ar-Rais. Uniknya, ia tidak hanya menerjemahkan, tapi juga menyusun edisi kritis sesuai judulnya tadi ya, lengkap dengan anotasi yang menjelaskan konteks historis, istilah filosofis ilmiah, peristiwa politik, dan tokoh-tokoh sezaman dengan Ibnu Sina. Dari buku ini kita akan tahu kalau Ibnu Sina itu adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan tentu saja seorang intelektual muslim, terlepas dari vonis kekufuran ya dari Imam Ghazali atas sebagian pemikiran filsafatnya. Meski tipis, banyak kisah inspiratif yang bikin kita geleng-geleng kepala mengingat sulitnya manusia saat ini untuk melakukan hal tersebut. Kita baca salah satu potongan isinya. Bila aku mengalami kesulitan dalam suatu persoalan dan tidak dapat memecahkannya dengan term tengah silogisme, maka aku sering ke masjid, bersolat, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Sang Maha Pencipta sampai Dia menyingkap misteri itu bagiku dan memudahkan yang sulit. Bila malam tiba, aku kembali ke rumah, mengambil lampu dan terus mencurahkan diri dalam membaca dan menulis. Di halaman selanjutnya kita juga akan menemukan kisah menarik bahwa Ibnu Sina pernah membaca buku metafisikanya Aristoteles hingga 40 kali sampai hafal tapi nggak paham, dan baru paham setelah membaca bukunya Al-Farabi. Dan itu pun karena nggak sengaja ada penjual buku yang menawarkannya ketika ia duduk di tempat orang-orang yang menjual buku, semacam food court tapi isinya buku kali ya. Dan masih banyak kisah unik mengenai etos dari budaya ilmu yang dibangunnya. Dan itu yang menurut saya menarik dari buku ini.